Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah yang dirahmati Allah, jumpa kembali di Muslimah TV. Di video ini kita akan membahas tentang 11 manfaat kurban Idul Adha. Kurban secara makna kata adalah hewan sembelihan. Kurban adalah salah satu ibadah dalam agama Islam yang mana dilakukannya penyembelihan binatang ternak yang dilakukan sebagai wujud pengorbanan umat muslim. Ibadah kurban dilakukan pada bulan Zulhijjah dalam penanggalan Hijriah, tepatnya pada 10 Zulhijjah. Ibadah kurban diawali dalam sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail yang kisahnya tertuang di dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 102-107. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Hukum dan syarat kurban. Sejauh ini kebanyakan para ulama dan ahli fikih atau fuqaha sepakat bahwa hukum dari ibadah kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang diutamakan. Namun berbeda dengan pendapat Abu Hanifah kalangan sahabat tabi'in yang menyatakan bahwa ibadah kurban adalah wajib. Syarat dalam kurban. Berikut beberapa syarat yang perlu dipenuhi saat melakukan ibadah kurban. 1. Orang yang berkurban harus menyediakan hewan kurban yang didapat dengan cara halal dan tidak berhutang. 2. Hewan kurban adalah binatang ternak seperti sapi, kambing, domba, ataupun unta. 3. Binatang kurban tidak boleh cacat, tidak pincang, tidak buta, tidak sakit di telinga, dan prinsipnya binatang kurban harus dalam kondisi sehat bugar. 4. Binatang kurban juga harus memiliki umur tertentu untuk boleh dikorbankan. Untuk unta, minimal umur 5 tahun. Untuk sapi, minimal telah berumur 2 tahun. Sedangkan untuk kambing dan domba minimal berumur 1 tahun. 5. Orang yang berkurban sebaiknya adalah mereka yang merdeka, sudah dewasa, dan berakal atau dalam keadaan sadar dan tidak memiliki masalah kejiwaan. Berkurban memiliki makna yang dalam untuk mengajarkan setiap umat untuk rela mengorbankan apa yang dimilikinya. Hanya semata-mata ditujukan sebagai bentuk ketauhidan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti manfaat zakat dan ibadah lainnya, ibadah kurban memiliki manfaat bagi kehidupan personal maupun bagi lingkungan sosial. Berikut manfaat kurban yang ditinjau dari berbagai pendekatan. Manfaat kurban bagi diri sendiri. 1. Memupuk rasa empati. Hikmah di balik berkurban adalah melatih kita untuk memiliki sikap kepedulian sosial. Kita yang selama ini memiliki kelebihan harta, maka sudah seharusnya menyisihkan sebagian untuk dikorbankan dalam wujud binatang ternak, untuk kemudian dagingnya akan dikonsumsi oleh banyak orang yang membutuhkan. 2. Melatih diri untuk menjadi dermawan. Seseorang yang menjadi pribadi yang dermawan perlu dilatih hingga menjadi kebiasaan. Menjadi dermawan dalam kebaikan sangat baik dan banyak manfaatnya. Untuk bisa menjadi dermawan perlu dilatih terus-menerus dan tidak hanya sekali 2 kali saja, melainkan terus dilakukan hingga menjadi kebiasaan. Jika kita sudah sering bersedekah harta, mungkin bisa ditingkatkan dengan berkurban di waktu hari raya Idul Adha. 3. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
Berkurban adalah salah satu perintah Allah yang jelas dicantumkan di Al-Quran. Dalam manfaat memeluk agama Islam, ibadah kurban akan menjaga bahkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan memiliki iman yang semakin kuat dan tidak mudah mengikuti hawa nafsu. 4. Bekal pahala di hari akhir. Tentu saja ibadah kurban akan menjadi amal baik yang akan dicatat oleh malaikat. Ibadah kurban yang semata-mata ikhlas dilakukan sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan pahala yang setimpal. Pahala inilah yang nantinya akan menyelamatkan kita di hari akhir kelak. 5. Membangun sikap solidaritas. Saat berkurban, sebaiknya juga membaur dengan orang lain dalam proses penerimaan, penyembelihan, dan membagikan hewan kurban. Ada hikmah lain yang bisa didapat dalam kegiatan kurban ini. Manfaat hidup rukun. Saat kegiatan kurban akan membuat kita saling bekerja sama dalam melakukan ibadah ini. Setiap apa yang kita lakukan akan menjadi amalan baik. Oleh karena itu akan membuat kita lebih bisa bersosialisasi dan berhubungan baik dengan orang lain. 6. Rezeki kita menjadi berkah. Saat kita berkurban menjadi salah satu upaya untuk menjadikan apa yang selama ini kita kumpulkan. Harta benda yang kita miliki menjadi berkah dengan menggunakannya untuk ibadah. Bahkan manfaat kurban akan membahagiakan orang lain dalam jalan keislaman. 7. Menjauhkan diri dari sikap tamak. Berkurban membutuhkan banyak syarat yang harus dipenuhi. Mulai dari orang tersebut harus mampu hingga mau melakukannya adalah hal yang tidak mudah. Sebagian dari kita mungkin ada yang mampu namun tidak mau. Oleh karena itu, ketika kita mau untuk berkurban, itu sudah membuktikan kita tidak terlalu tergila-gila dengan harta dan susah untuk mengeluarkannya. Manfaat agama terutama Islam akan membuang sifat serakah yang ada di dalam diri dengan ikhlas dalam berkurban. Manfaat kurban bagi orang lain. 1. Menjaga tali silaturahmi. Saat hari raya kurban adalah salah satu sarana untuk menjalin tali silaturahmi kepada orang lain. Tidak hanya kepada satu orang saja, bahkan bisa sampai banyak orang. Menyukseskan kegiatan kurban dibutuhkan kebersamaan dan peranan banyak orang. Ini akan menjadi sarana pemersatu di antara umat Islam. Tidak ada perbedaan di hari itu, kita bersama-sama berbagi kebahagiaan untuk sesama. 2. Mencukupi kebutuhan gizi kaum kecil. Dari tinjauan kesehatan, manfaat kurban bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Mengingat kebutuhan gizi rakyat Indonesia sangat tinggi dan tidak semua rakyat mampu merasakan manfaat daging. Oleh karena itu, saat hari raya kurban menjadi salah satu kesempatan bagi masyarakat dari kalangan bawah untuk memperbaiki asupan gizi, terutama yang berasal dari manfaat daging sapi dan kambing. Manfaat kurban lainnya. 1. Memakmurkan masjid. Kurban kebanyakan dilakukan di masjid. Saat hari raya kurban, pasti setiap masjid melakukan kegiatan penyembelihan dan pembagian hewan kurban. Memakmurkan masjid adalah salah satu perintah yang perlu dilakukan umat Islam. Masjid akan tetap dimakmurkan setiap waktunya, karena banyak orang yang melakukan ibadah mulai dari sholat id bersama hingga proses penyembelihan. 2. Menjaga budidaya hewan ternak. Ini adalah manfaat lain yang bisa didapatkan untuk meningkatkan aspek pertanian negara kita. Dengan adanya ibadah kurban, maka harus ada hewan yang dikurbankan. Peranan para peternak hewan seperti sapi, kambing, dan domba di Indonesia akan sangat penting dalam membantu terlaksananya kegiatan kurban ini. Manfaat kurban akan membantu meningkatkan aspek di bidang peternakan. Mengingat sampai saat ini saja, negara kita masih saja impor hewan-hewan ternak. Bagi umat Islam tentunya, ibadah kurban tidak hanya semata-mata ibadah.
namun memberikan manfaatnya untuk sesama muslimin dan muslimat. Sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami Muslimah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.